Ya, what's up guys? Barusan tadi pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Irak. Oke, kita bahas sedikit dari line up-nya dulu. Untuk Indonesia 3-4-3 seperti biasa. Hernando Ari sebagai gawang, terus juga center back Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho. Terus wingbacknya ada Shandy Walsh dan juga Shane Patinama. Tengah ada Nathan dan juga Tom Haye. Untuk di depan Ragnar Stroik dan juga Marcelino. Irak dengan formasi 4-2-3-1. Nah, di babak pertama, terutama di awal-awal kita menguasai pertandingan, kita bermain cukup bagus, banyak dapat peluang dan cukup berbahaya ya. Terbukti dengan kita unggul possession 61 banding 39 waktu melawan Irak di babak pertama. Kita punya 6 tembakan dan Irak minim sekali peluang ke gawang kita. Terbukti dia cuma dapat 2 on target yang terhitung on target. Dan di jalannya pertandingan di babak pertama kita memang benar-benar menguasai pertandingan gitu. Dan juga sayangnya memang kita menguasai pertandingan, kita membuat banyak peluang, sayang tidak bisa dikonversi jadi sebuah gol gitu. Terbukti dari Stroik yang gagal, terus juga Ragnar pun Shandy Walsh ditangkap kiper, tendangannya di luar kotak penalti yang kurang kencang, terus juga Marcelino menusuk ke dalam passing, terus juga ada Shane yang harusnya dia shooting tapi dia passing, dan defense Irak cukup solid di babak pertama. Mereka bermain seperti terbaca lah, seperti pola permainan kita ketika kita memanfaatkan sayap-sayap kita gitu, serangan dari samping untuk passing ke tengah itu diantisipasi dengan baik oleh pemain Irak. Nah, akhirnya kita skor 0-0 di babak pertama. Di babak masuk ke babak kedua nih. Nah, Irak langsung melakukan pergantian pemain di babak kedua itu dengan Zidan Iqbal keluar, terus juga Ali Jassim masuk menggantikan Resan gitu. Si Yosep Amin juga masuk ya. Jadi ada 2 pergantian Irak di awal babak pertama gitu. Nah, terbukti dengan pergantian ini, Irak bermain mencoba merubah strateginya dengan waktu di babak pertama kita dibiarkan menguasai bola dengan enak gitu, build up serangan dari bawah. Di babak kedua mereka mulai sedikit agak ngepres kita gitu. Nah, terbukti kita agak sedikit susah untuk build up karena memang Irak langsung ngepres kita, dan pergantian mereka cukup efektif dengan masukkan Ali Jassim. Akhirnya build up yang salah itu menciptakan sebuah peluang untuk Irak, dan kita Irak dapat penalti ketika shootnya di heading Justin Hubner atau kena tangannya setelah itu. Nah, akhirnya setelah wasit melihat bahwa itu ada handsball oleh Justin Hubner dan dikasih penalti dari Aiman Hussein. Memang sudutnya bisa diantisipasi oleh Hernando, sayangnya memang tendangannya memang benar-benar ke pojok banget dan gagal Hernando untuk menangkap atau menghalau bola tersebut. Akhirnya skor 1-0 untuk Irak di menit ke-54. Nah, setelah itu di menit ke-59 Indonesia kembali membuat kesalahan gitu. Terbukti dari counter cepat dari Irak, Jordi Amat terlambat mengantisipasi. Akhirnya dia melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu dianggap wasit sebagai kartu merah. Kenapa kartu merah? Jadi karena memang Jordi Amat adalah last defender yang melakukan pelanggaran, dan terbukti kalau misalnya Jordi Amat tidak melakukan pelanggaran, itu pemain Irak potensi one on one langsung dengan kiper gitu. Jadi ini peluang besar Irak dilakukan pelanggaran oleh Jordi Amat, dan which is wasit menganggap itu memang harusnya kartu merah gitu. Oke lah, ini debatable lah. Tapi sangat gue sayangkan kenapa di pertandingan seperti ini nggak ada VAR gitu. Harusnya ada VAR untuk direview apakah benar Jordi Amat last defender atau mungkin ada center back lain gitu. Jadi ya wasit harus cepat mengambil keputusan
karena memang nggak ada VAR, nggak ada yang direview. Oh ya, dan juga waktu awal babak pertama Irak memang dapat peluang heading jadi gol, tapi sayangnya melakukan pelanggaran, dianggap melakukan pelanggaran wasit. Jadi di babak pertama kita masih 0-0. Nah, jadi di babak kedua itu kita bermain dengan 10 pemain. Di menit ke-60 Jody Amat keluar karena kartu merah. Akhirnya Sintayong merespon dengan mengasuhkan Arhan menggantikan Patinama, terus juga Ivar Jenner menggantikan Tom Haye, dan juga Asnawi menggantikan Sandy Walsh. Akhirnya kembali lagi di menit ke-74 Irak dapat penalti. Hernando yang mencoba keluar dari gawangnya untuk menghalau bola atau melakukan penyelamatan, tapi memang pelanggaran yang dilakukan oleh Hernando karena dia gagal mengantisipasi bola dan kena pemain Irak. Which is Irak dapat 2 penalti untuk pertandingan kali ini. Sayangnya Ayman Hussein gagal melakukan penalti karena shootnya ke atas. Memang ke sudut yang berbeda waktu tendangan penalti yang pertama, tapi agak terlalu kencang jadi bola keluar gitu. Untung Indonesia nggak langsung 2-0 oleh Irak karena gagal mengeksekusi penalti itu tersebut. Nah, menit ke-75 Yaakob Sayuri main menggantikan Strike. Dengan masuknya Yaakob Sayuri terbukti kita beberapa kali melakukan serangan-serangan dari kanan, karena Yaakob Sayuri kita tahu punya kecepatan, dan juga pemain Irak yang sudah menurun staminanya. Jadi ini dimanfaatkan. Memang kita dapat beberapa peluang dari kanan gitu. Yaakob Sayuri mencoba dapat beberapa corner kick, tapi sayangnya memang belum bisa menjadi gol. Ini ada 2 perbedaan antara babak pertama dan babak kedua. Babak pertama kita menguasai, tapi babak kedua Irak jauh menguasai dibanding kita gitu. Terbukti mungkin karena gol penalti, jadi kita agak sedikit ngedrop dan Irak unggul possession, Irak unggul serangan gitu. Jadi kita bermain seperti under pressure gitu, seperti kurang lepas lah, dan itu dimanfaatkan untuk Irak untuk bisa menekan kita dan dapat 1 gol lagi di menit ke-88. Itu blunder dari Hernando. Hernando coba build up, dia coba melewati pemain. Sayangnya memang dalam posisi itu ada 2 pemain Irak gitu. Harusnya ketika dia tahu ada 2 pemain Irak, jangan ambil resiko, mending clear ball aja, clearing the ball ya, dan coba lagi untuk membangun serangan lagi gitu. Nah, memang Hernando punya kesempatan memberikan assist kepada Ragnar. Waktu itu dia langsung tendangan menuju long pass menuju ke gawangnya Irak, tapi sayang memang Ragnar dijaga oleh 2 pemain dan harus berhadapan langsung lawan kiper, masih bisa ditepis oleh kiper Irak gitu. Nah, jadi kesalahan Hernando ini 2 kali ya. Waktu pertama penalti kedua kesalahan Hernando, terus juga build up yang gagal, ini juga kesalahan Hernando gitu. Terlepas dari 2 kesalahan ini, Hernando bermain cukup bagus di babak pertama dan di babak kedua. Dia beberapa kali mengantisipasi crossing dari Irak dan juga menyelamatkan gawang Indonesia. Tapi memang dia harus belajar. Ini sangat belajar yang mahal blunder yang dilakukan Hernando ini, karena memang waktu posisinya memang ada 2 pemain Irak dan harusnya dia clearance the ball aja. Tapi dia malah coba untuk melewati dan langsung direbut oleh pemain Irak dan akhirnya gol gitu. Nah, di menit 88 kita susah untuk mengejar ketinggalan. Akhirnya Irak menang 2-0 dari Indonesia. Oke, jadi di babak ini memang kita punya 2 permainan yang berbeda. Kita bermain bagus di babak pertama, tapi kita ngedrop di babak kedua. Ini kembali lagi jadi catatan, lini depan kita itu sangat banyak tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang lah. Seperti waktu melawan Tanzania, kita juga berakhir dengan skor imbang 0-0. Ya, terbukti memang ini agak susah untuk bisa mencetak gol untuk lini depan kita. Karena kita tahu bahwa Irak levelnya di atas kita dan mereka membuktikan bahwa berkali-kali kita digempur di babak pertama, tapi mereka
tetap bisa bertahan dengan bagus dan bisa mencetak gol. Sebenarnya Irak tidak bermain bagus-bagus banget ya, terutama di babak pertama. Ya oke lah, tapi dengan hasil ini kita masih tetap punya peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya jika menang pertandingan terakhir melawan Filipina. Nah ini Irak puncak klasmen dengan 15 poin, bermain 5 kali, semuanya menang. Terus juga Indonesia berada di peringkat kedua dengan 7 poin ya. Di peringkat ketiga ada Vietnam dengan 4 poin dan Filipina dengan 2 poin ya, atau 3, Filipina 1, Vietnam 3, dan Indonesia berada di peringkat kedua dengan 7 poin, which is Vietnam dengan Filipina ini, Vietnam punya peluang jika menang melawan Filipina dan menang melawan Irak, tapi kita masih punya peluang untuk bisa mengunci satu kemenangan melawan Filipina. Ya kita berdoa aja kita bisa bermain dengan optimal, walaupun Jordi Amat gak bisa bermain, Jay Jets bisa bermain, Kelvin Verdong juga bisa bermain, atau mungkin Martin Paes ya. We'll see ketika melawan Filipina nanti, tapi yang pasti mungkin Jay Jets dan juga Kelvin Verdong bisa bermain. Oke lah, kita tetap dukung timnas bagaimanapun hasilnya. Semoga kita ini jadi catatan, jadi pelajaran bagus untuk kita, dan harusnya melawan Filipina kemenangan adalah harga mati gitu. Oke, see you di video selanjutnya.